Shalom jemaat, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat datang dalam ibadah ini yang adalah Minggu Sengsara Yesus yang pertama. Selamat menikmati kasih Tuhan, selamat bersekutu dalam Tuhan Yesus. Kemanakah aku akan pergi? Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh indah pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku akan pergi? Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, oh, oh. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 11 Februari 2024, pukul 09.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Kebaktian pemuda di Gereja Maranatha dilaksanakan pada hari Minggu 11 Februari 2024 pukul 18.00 WIB. Mohon kehadiran para pemuda dalam kebaktian dimaksud. Penerimaan kolekta Minggu 4 Februari 2024 pukul 09.00 WIB sebesar 19.622.000. Syukur sebesar 4.192.000, persepuluhan sebesar 3.350.000, dan sarana fisik sebesar 722.000. Penerimaan kolekta Minggu 4 Februari 2024 pukul 18.00 WIB sebesar 10.622.500 rupiah. Syukur sebesar 1.405.000 rupiah. Persepuluhan sebesar 1.365.000 rupiah. Dan sarana fisik sebesar 324.000 rupiah. Kebaktian Minggu 11 Februari 2024 saat ini merupakan kebaktian Minggu Sengsara pertama yang dilayani oleh Pendeta Nyonya J. Peter Pati Rajawani. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Immanuel. Pembacaan Alkitab dari Ulangan pasal 1 ayat 9 sampai ayat 18. Dan Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayat 13. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Alvin Kaya, Selomita Syaila, Melan Nikolas. Lagu prosesi masuk para pelayan, Kidung Jemaat nomor 354 ayat 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan, Kidung Jemaat nomor 370. Jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Jemaat Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian sengsara Kristus yang pertama ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 11 Februari 2024. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Jemaat, marilah kita mulai. Hanya Tuhanlah gunung batu, tempat perlindungan yang meluputkan kita dari segala bahayanya. Dimuliakanlah Yesus Kristus, Sang Penyelamat, Anak tunggal Bapa yang menderita sengsara demi menebus dosa dunia. Oleh kuasa Roh Kudus kita dituntun berkarya di bumi ciptaan Tuhan untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Maka kebaktian Minggu Sengsara pertama ini terjadi di dalam nama Tritunggal Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Saudara-saudari, jika kita yakin dan percaya bahwa hanyalah Yesuslah gunung batu perlindungan kita, maka di atas segala kelemahan dan dosa-dosa kita, marilah dengan jujur kita mohon belas kasihan dan pengampunan di hadapan Dia yang berkuasa mengampuni dosa-dosa kita. Dengan penuh kesungguhan hati, biarlah masing-masing orang tunduk di hadapan Allah dan mengakui dosa-dosanya. Ya Tuhan, andaikan Engkau mengingat-ingat semua kesalahan kami, maka kami tak akan mampu bertahan di hadapan-Mu. Bebaskanlah kami dari jaring-jaring kejahatan yang menjerat, dan putuskanlah rantai-rantai dosa yang membelenggu kami. Nyanyikan
menyanyikan Kidung Jemaat nomor 30A ayatnya yang pertama, Angin Ribut Menyerang. Buatlah wajah-Mu bercahaya di atas tempat kami hidup ini, dan selamatkanlah kami oleh kasih setia-Mu. Ajarlah kami untuk berlaku setia dan adil demi membangun kehidupan bersama. Jemaat 30A ayatnya yang kedua. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Saudara-saudariku, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ingatlah sabda Yesus, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
dengarlah petunjuk hidup baru bagi kita. Sabarlah kamu terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah di dalam nama Kristus itu. Kidung Jemaat nomor 407 ayat yang pertama sebagai respon kita atas petunjuk hidup baru. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Jemaat, kita akan mendengarkan pujian bagi Tuhan dari persembahan pujian solois Alvin Kaya. Cik, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Cik, yang kita buatnya cik berkunjung datang semua. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku,
bagimu. Oh, bagimu. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, memasuki Minggu Sengsara yang pertama ini, kita akan membacakan firman Tuhan di hari ini yang terambil dari dua bagian. Bagian yang pertama, Injil Markus pada pasalnya yang 9, ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Bagian yang kedua terambil dari kitab Perjanjian Lama, Ulangan pada pasalnya yang pertama, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-18. Mari kita berdoa. Roh Kudus-Mu menuntun kami jua ya Bapa, untuk mengerti dan memahami serta melakukan firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Injil Markus pada pasalnya yang ke-9 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-13 di bawah judul Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memuliakan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Kitab Ulangan pasal 1 ayat 9 hingga 18 begini bunyi firman Tuhan. Riwayat pengangkatan hakim-hakim. Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian,
Seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimu, demikian, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seorang dengan saudaranya atau dengan orang yang ada padanya. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Selamat memasuki Minggu Sengsara yang pertama. Tidak kita sangka bahwa kita telah ada pada Minggu Sengsara yang pertama di tahun berjalan, tahun 2024. Pada masa-masa ini kita dituntun untuk menghayati peristiwa salib Kristus. Salib yang adalah revelasi kasih Allah yang tuntas, pengungkapan kebenaran kasih Tuhan yang tuntas, melalui pengorbanan putra tunggalnya Yesus Kristus. Dan dalam hitungan 3 hari, kita pun akan ada dalam hari perayaan pesta demokrasi, hari kasih suara. Kalau 14 Februari biasanya hari kasih sayang, Indonesia hari kasih suara pada tanggal 14 Februari. Inilah saatnya kita untuk ikut terlibat merayakan pesta demokrasi dan ikut berpartisipasi aktif. Pembacaan kita kali ini sedikit panjang. Tapi mungkin semua kita sedang membutuhkan teks-teks panjang untuk sekedar membantu kita berefleksi, berkontemplasi, agar kita siap menyukseskan pemilu tahun 2024 ini dan menenangkan diri agar kita bisa membulatkan pikiran dan menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani kita. Pilihan yang mana itu semua terserah Bapak, Ibu, serta para pemuda-pemudi yang sudah bisa ikut dalam seluruh perayaan pesta demokrasi ini. Bukan pilihan antara uang 1 dan uang biru 2. Jangan, kita tidak boleh terlibat. Kita tidak boleh ikut berpartisipasi.
Harus saya kemukakan ini karena fenomena itu ada dan betul-betul hadir di tengah-tengah kita. Walaupun beta bilang sekedar ringan-ringan saja, tapi bukan bercanda, bukan selaken-selaken. Bukan orang Ambon bilang selaken, selak-selak kana begitu, bukan. Tapi betul-betul kita harus menghidupi pesta demokrasi ini dengan sungguh-sungguh. Sama seperti kita sedang ikut merayakan Minggu Sengsara pertama ini dengan menghayati kesengsaraan Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan kita dimulai pada Markus 9 ayat 2 sampai 13. Ketika Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Lalu kemudian Yesus berubah rupa atau transfigurasi Yesus. Transfigurasi Yesus ini adalah karya Allah untuk menegaskan kembali seluruh penyelamatan Yesus Kristus. Bahkan kita lihat bagaimana peristiwa ini disertai dengan kemunculan dua nabi pada perjanjian lama, dua nabi besar bangsa Israel, Nabi Elia dan Nabi Musa. Lalu kita bertanya, kenapa kedua nabi ini? Kita tahu bahwa kemunculan kedua nabi ini mengartikan dua hal, dan kemunculan kedua nabi ini seolah-olah menegaskan kembali peristiwa pada perjanjian lama. Musa dan Elia keduanya bertemu dengan Allah di gunung. Musa pada Keluaran 24 ayat 9 sampai 18, Elia pada 1 Raja-Raja 19 ayat 8 sampai 18. Dan kedua nabi ini dikenal dengan kematian yang tidak biasa. Musa dikuburkan oleh Tuhan pada Ulangan 34 ayat 5 sampai 6. Elia naik ke sorga dan dengan kereta api di tengah-tengah angin puyuh pada 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Seolah-olah bahwa seluruh peristiwa transfigurasi Yesus ini menegaskan kembali untuk peristiwa Yesus untuk menjalani sengsaranya. Kita tahu bahwa selesai dari seluruh peristiwa tersebut, Yesus kemudian berpesan kepada ketiga muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, untuk melihat bagaimana pemberitahuan Yesus yang kedua, bahwa Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Yang menjadi pertanyaan kita di sini, Ibu Bapak, adalah bagaimana sikap Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kita lihat bagaimana murid-muridnya kembali memperlihatkan sebuah sikap, di mana ketika Petrus bingung dan ketika mereka sangat ketakutan pada ayat 6, Petrus dengan latahnya dia bilang, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Perkataan Petrus ini tidak sekedar sebuah perkataan ketakutan, tetapi menegaskan bahwa pemahaman Petrus masih sangat terbatas tentang kehadiran Nabi Elia dan Nabi Musa. Tentang bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung. Bahkan sampai datang awan menaungi mereka dan mengatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Mereka masih memandang sekeliling mereka. Di ayat 8 mengatakan, dan mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Ayat per ayat masih menampakkan bagaimana ketiga murid ini masih menunjukkan sikap yang masih bingung dan masih menegaskan, masih memahami peristiwa ini sangat lahiriah.
Bahkan sampai turun sekalipun, mereka masih memegang pesan tapi sambil mempersoalkan apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati. Tetapi kemudian mereka bertanya tentang mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu. Kebingungan, ketakutan, dan ketidaktahuan Petrus, Yakobus, dan Yohanes mungkin lumrah. Mungkin adalah hal yang biasa. Tetapi sebagai murid Yesus yang dipilih dari 12 murid tersebut, mereka dipilih dan untuk mendapatkan peristiwa yang luar biasa. Menunjukkan bahwa mereka masih sangat ada dalam keraguan-raguan. Mereka masih sangat terbatas dalam pemahaman. Mereka masih menerima semua pesan tersebut secara lahiriah, sesuai dengan pemahaman mereka. Padahal mereka berhadapan dengan peristiwa yang luar biasa dan menjadi istimewa karena dipilih oleh Yesus. Mungkin kita juga seperti itu. Kita masih menjalani hari-hari kita dengan tidak dan masih bingung dengan tidak memahami dengan utuh secara baik tentang keberadaan kita. Keberadaan kita di tengah-tengah kehidupan di mana kita hadir untuk menyatakan kemuliaan Allah, di mana kita hadir untuk menyatakan kasih Tuhan yang tuntas itu lewat pengorbanan Yesus Kristus. Bahwa setiap kita ketika kita ikut berpartisipasi di dalam setiap pesta demokrasi, di dalam pemilihan pilpres dan pileg, kita tidak hanya melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, tetapi kita sedang melaksanakan tugas pelayanan dan amanat yang diberikan bagi kita sebagai pengikut Kristus yang setia. Karena itu, ketika kita hadir sebagai siapapun, memilih, dipilih sebagai petugas KPU sampai pada KPPS, sebagai orang-orang partai, sebagai tim-tim sukses, kita sebenarnya sedang menyatakan kemuliaan Allah. Kita sedang menyatakan kemuliaan Tuhan. Jangan bingung lagi seperti Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Jangan bingung lagi dan terus menggunakan akal kita untuk melihat setiap hal ini dengan semua proses-proses dan ego-ego kita. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ulangan pasal 1 ayat 9 sampai 18. Bagaimana Musa memimpin, membagi kekuasaan dan kewenangan untuk menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin dengan memilih beberapa orang dari antara suku-suku yang ada, dan orang-orang tersebut diangkat dari perwakilan-perwakilan suku, bahwa seluruh penugasan-penugasan di dalam pengangkatan hakim-hakim ini dilakukan dari bawah ke atas, tidak dipilih dari atas ke bawah. Sama seperti kita di tanggal 14 Februari nanti, kita akan melaksanakan tugas tanggung jawab kita sebagai masyarakat untuk memilih yang terbaik sesuai dengan hati nurani, tapi yang terbaik itulah yang akan menjadi perwakilan kita dalam menjalankan dan menyelenggarakan negara. Apa yang Musa tekankan di sini? Yang Musa tekankan di sini dalam ayat pembacaan kita pada 13 adalah kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman. Maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Bijaksana, berakal budi dan berpengalaman. Itu yang harus kita garis bawahi di dalam setiap seluruh perjalanan kehidupan kita. Bahwa setiap pilihan kita harus berdasarkan pikiran yang logis tentang kebijaksanaan, berakal budi dan berpengalaman. Musa meminta hal tersebut dari suku bangsa Israel, bahwa mereka yang menjadi pemimpin adalah orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman.
Bijaksana bukan tentu memiliki sejumlah pengetahuan dan sejumlah latar belakang sekolah yang tinggi, tetapi kebijaksanaan sama seperti yang telah dijelaskan oleh pemazmur. Kebijaksanaan itu dilalui dengan sejumlah pengalaman-pengalaman yang terjadi, pengalaman-pengalaman yang membentuk seseorang hadir di titik tertentu untuk menjadi bijaksana. Dan kata pengalaman di bagian terakhir setelah berakal budi, itu menunjukkan bahwa seluruh pengalaman-pengalaman yang ada membantu seseorang untuk menjadi bijak. Pengalaman apapun dalam hidup kita, pendek, panjang, tua, muda, tetapi ketika kita mampu memahami seluruh kisah hidup kita untuk menjadi bagian dari alat perpanjangan alat Tuhan, kita menjadi orang-orang yang bijaksana dan akal budi. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, Minggu Sengsara ini dimulai dengan Minggu Sengsara pertama Infokabit, di mana kita membutuhkan berdoa kepada Allah, membutuhkan tuntunan Roh Tuhan, menuntun kita dalam menjalani hari-hari hidup kita. Dan di tengah-tengah seluruh kerumitan-kerumitan yang terjadi, di tengah-tengah seluruh persoalan yang terjadi, kita butuh tuntunan kasih Allah. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, ada dua peristiwa besar dalam pembacaan kita. Yesus yang dimuliakan di atas gunung dan Musa yang memilih untuk hakim-hakim, para pemimpin suku-suku, pengangkatan hakim-hakim. Dua kisah yang berbeda, tetapi menyatukan kita dalam memahami setiap tugas-tugas keseharian kita, pelayanan kita, profesi kita, dan tugas-tugas kita sebagai warga negara. Tugas-tugas yang akan kita jalankan dalam beberapa hari lagi. Sehingga ketika kita menjalankan tersebut, kita tidak boleh, oleh karena perbedaan-perbedaan yang ada, kita hadir di dalam permusuhan-permusuhan dan menegaskan perbedaan-perbedaan tersebut. Orang lain berebut kursi, kita baku lempar kursi. Itu tidak boleh. Karena kita sebenarnya ketika kita hadir di tengah-tengah seluruh peran aktivitas kita sedang menyatakan kemuliaan Tuhan, kita sedang menyatakan kasih Allah, kita sedang menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih untuk menjalankan dan memberitakan sukacita Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan, tentang kebenaran Allah, tentang kasih Tuhan. Sehingga tidak sedikit pun kita, dengan semua peran yang kita laksanakan, kita menjadi ego, menjadi memikirkan diri sendiri dan melihat permusuhan-permusuhan sebagai penegasan bahwa kita akan selalu berbeda dengan orang lain. Persekutuan yang diberkati Tuhan, tanggal 14 Februari adalah masa klimaks pelaksanaan perayaan demokrasi kita. Perayaan demokrasi ini telah menuntun kita kepada banyak polarisasi. Tapi apapun polarisasi dan perbedaan, biarlah kita selesaikan itu pada tanggal 14 Februari dan membiarkan Allah bekerja. Dan membiarkan Tuhan menyatakan kasih-Nya. Dan membiarkan Tuhan menyatakan penyertaan dan tuntunan-Nya. Dua kisah yang kita baca dalam pembacaan kita, baik Ulangan dan Markus. Dua kisah yang terpisah waktu, jarak dan waktu, menuntunkan kita bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah lepas tangan dari setiap sejarah bangsa-bangsa. Tuhan tidak pernah lepas tangan dari setiap penyataannya kepada sebuah bangsa. Sehingga kita harus melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab kita dengan baik. Kita mengakhiri khotbah ini dengan sebuah pantun yang mungkin sederhana saja. Atau apa di atas para-para,
ator akang par asar, ator diri di atas pilihan baik-baik, karena setiap pilihan kita menjadi penyataan kemuliaan Tuhan, penyataan kasih Allah. Selamat merayakan Minggu Sengsara pertama dengan menghayati kasih Allah lewat pengorbanan Yesus Kristus. Selamat merayakan pesta demokrasi untuk 3 hari nanti untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Mungkin kita mencoblos saja dengan satu tusukan, tetapi satu tusukan tersebut mengartikan bahwa kita berpartisipasi dalam penyataan kemuliaan Tuhan. Dan siapapun yang menjadi pilihan kita, apa pilihan kita terpilih dan tidak terpilih, semua itu karena Tuhan. Tuhan yang akan mengadili, sama seperti yang Musa katakan, Tuhan yang akan berperkara, Tuhan yang akan menentukan. Siapapun itu, mulai dari presiden sampai legislatif, siapapun yang jadi, kita yakin Tuhan tidak akan pernah lepas tangan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama kita mengaku iman kita dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat, kita mengikrarkan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kahir langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dan kita akan mendengarkan pujian bagi Tuhan lewat solois Selomita Siaila. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Semoga lagu yang saya bawakan bisa menjadi berkat bagi kita semua.
Persekutuan yang diberkati Tuhan, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, berilah persembahanmu dengan rasa syukur dan sukarela, karena Kristus telah berkorban sebagai korban yang agung demi keselamatan kita semua. Yang Maha Pengasih, yaitu Allah pengasih pun bagiku. Oleh kasihnya kepadaku.
Ya Aba, ya Bapa, inilah persembahan yang telah kami berikan kepadamu. Berkatilah kami dan semua pemberian kami ini juga ya Bapa, demi pekerjaan pelayananmu. Jadikan kami saluran berkat-Mu. Ajarkan kami untuk tetap mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang sejati untuk Tuhan pakai sebagai alat kesaksian-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Pemberi berkat, kami berdoa kepada Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat, kita akan mendengarkan pujian bagi Tuhan dari Melano Nicholas. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat semua, Shalom. Semoga pujian ini bisa menjadi berkat bagi kehidupan. Amin. As I lay me down, heaven heal me now. I'm lost without a cause, after giving it my all. Winter storm have come and darkened my sight. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you, I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you, I look to you. And when melodies are gone, in you I hear a song. I look to you. To losing my brain, there's no more fighting left, sinking to rise no more, searching for that open door. And every road that I'm taking has led to my regret. And I don't know if I'm gonna make it. Nothing to do but leave my head. I look to you, I look to you. After all my strength is gone, in you I can't be strong. I look to you, I look to you. And when melodies are gone, in you I hear a song. I look to you. Coming down on me and a rain falling. I need you to save me, take me far away from the battle. Oh, I need you to shine on me. I
I look to you. After all my strength is gone, and you I can be strong, I look to you. I look to you. After all my strength is gone, and you I can be strong, I look to you. I look to you. I look to you. Terima kasih kepada ketiga solois yang telah mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan. Tuhan memberkati setiap talenta. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Dan doa syafaat kita akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Di dalam Tritunggal Allah Bapa, Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami datang dalam seluruh pengungkapan syukur kami atas perkenaan Tuhan sehingga kami boleh ada bersama-sama di dalam perayaan Minggu Sengsara yang pertama, di tengah-tengah persekutuan Tuhan yang beribadah di hari Minggu ini Tuhan. Kami bersyukur atas tuntunan kasih Allah sambil kami menyerahkan seluruh hidup kami ke depan di dalam tuntunan kasih Tuhan. Masing-masing kami yang hadir dalam kehidupan kami dengan kepelbagaian kami, dengan setiap profesi kami, dengan latar belakang kami, rumah tangga dan keluarga kami. Kami mendoakan setiap kehidupan rumah tangga dan keluarga Kristen yang kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mengenal mereka masing-masing. Tuhan tahu dan Tuhan mendengar setiap doa dan harapan yang dipanjatkan dari dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga Kristen. Kami berdoa kepada setiap suami istri dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Kami berdoa bagi orang tua dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Kami berdoa kepada anak-anak kami, generasi penerus kehidupan kami seluruhnya, bangsa dan negara ini. Anak-anak yang ada di dalam kandungan sampai bayi-bayi yang ada di dalam kandungan sampai para balita dalam tumbuh kembang mereka. Anak-anak kami di bangku-bangku sekolah, di jenjang-jenjang pendidikan. Anak-anak kami yang ada di jenjang-jenjang pendidikan mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi di perguruan-perguruan tinggi, dalam setiap strata-strata, dalam setiap pendidikan-pendidikan yang mereka tempuh, baik di Ambon, Maluku maupun di luar Maluku, di Indonesia maupun di luar Indonesia. Anak-anak kami yang kepada mereka kami taruhkan seluruh estafet perjalanan kehidupan bangsa kami ini Tuhan. Kami taruh mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah mereka bertumbuh menjadi generasi emas, generasi penerus bangsa ini, menjadi tulang punggung bagi keluarga, gereja, negara dan bangsa. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap orang yang membutuhkan Engkau, setiap orang yang bergumul, Tuhan berikan seluruh jawaban atas doa-doa mereka. Setiap mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang terbaring lemah di rumah-rumah sakit, Tuhan Engkau datang memberkati setiap usaha-usaha pemulihan lewat usaha-usaha medis, lewat perawatan para dokter, tenaga-tenaga kesehatan, lewat perawatan orang-orang kekasih. Mereka yang berduka Tuhan hibur, mereka yang terus mencari jalan keluar, Tuhan berikan pintu keluar bagi setiap persoalan dan masalah mereka. Ya Allah Bapa di sorga, sambil kami menaikkan doa kami mendoakan saudara-saudara kami, anak-anak kami yang adalah anak-anak yatim, anak-anak piatu, anak-anak yatim piatu. Kasih Tuhan yang ada, yang besar itu selalu melingkupi mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang adalah janda dan duda. Kami berdoa untuk orang tua kami, para warga gereja senior, di usia-usia pensiun, di usia-usia lanjut, dengan keterbatasan fisik oleh karena perubahan
tuntutan dari usia. Kami yakin mereka selalu bahagia dan sehat dalam sukacita, menjadi sombar yang meneduhkan baik bagi kehidupan keluarga, masyarakat, dan seluruh kehidupan bergereja dan berbangsa kami. Ya Allah Bapa di sorga, kami mendoakan setiap saudara-saudara kami dan anak-anak kami yang berkebutuhan khusus secara fisik maupun mental. Kami yakin kasih Tuhan ada selalu untuk mereka. Dalam setiap kehidupan mereka, tidak ada yang kurang Tuhan. Mereka sempurna di dalam kehidupan mereka untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Allah. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami taruh seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sambil kami datang dan menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam masa minggu sengsara yang pertama ini. Ajarkanlah kami di masa-masa ini kami mampu menghayati kami, menempa seluruh hidup kami untuk menghayati kasih Allah, pengorbanan Kristus. Kami belajar dari firman Tuhan yang dinyatakan di hari ini, dan kami selalu mau mengamalkan itu dalam seluruh kehidupan kami, agar masa perayaan Minggu Sengsara yang pertama menegaskan kehidupan kami bahwa kami adalah pengikut-pengikut Kristus yang mampu memberitakan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu Tuhan, berkati kami dengan setiap profesi kami, berkati kami dengan setiap pekerjaan kami, berkati kami dengan setiap usaha-usaha kami, dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga kami, dalam memenuhi panggilan-panggilan pelayanan kami, dalam memenuhi panggilan-panggilan tugas dan amanat kami. Kami yakin Tuhan akan menyertai kami. Tuhan akan melengkapi kami dengan setiap talenta, hikmat, dan kebijaksanaan yang Tuhan kasih bagi kami. Agar kami mampu melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab kami, pelayanan kami, profesi kami dengan sungguh-sungguh. Dan lewat setiap pekerjaan kami, kemuliaan Tuhan jua yang akan dinyatakan. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi jemaat-jemaat di Klasis Kota Ambon, terkhususnya persiapan sidang Klasis ke-48 Klasis Kota Ambon yang akan dilaksanakan di Jemaat Silo sebagai panitia, sebagai tuan rumah pelaksana. Tuhan berkati setiap persiapan para panitia yang akan melaksanakan seluruh sidang gerejawi ini. Sidang gerejawi di mana kami bersidang untuk memutuskan seluruh perjalanan pelayanan jemaat-jemaat di Kota Ambon selama tahun 2024. Kami mohon kiranya Tuhan selalu mau menyertai setiap pelaksanaan-pelaksanaan sidang yang ada di sidang Klasis di Kota Ambon ini ya Tuhan. Bahkan semua sidang-sidang jemaat yang sedang dilaksanakan di seantero wilayah-wilayah pelayanan Gereja Protestan Maluku, di Maluku maupun di Maluku Utara. Kami berdoa bagi MPK, Majelis Pekerja Klasis, semua pimpinan, ketua-ketua majelis jemaat. Kami berdoa bagi MPH Sinode, Majelis Pekerjaan Sinode GPM, semua jajaran pelaksanaan tugas tanggung jawab, bidang-bidang, departemen, maupun yang ada di Sinode, sampai di jemaat-jemaat di seluruh pelayanan di gereja-gereja Protestan Maluku di mana saja Tuhan. Kami yakin kasih Tuhan jua yang ada selalu dalam setiap keputusan-keputusan persidangan yang dilakukan, setiap pelayanan-pelayanan yang dijalankan, setiap tugas amanat, tanggung jawab, karena apa yang dilakukan adalah kepunyaan-Mu. Kepadamu Tuhan kami taruh dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, di dalam 3 hari kami akan merayakan pelaksanaan demokrasi pemilu. Kami berdoa bagi seluruh pelaksanaan tersebut, biarlah boleh berjalan dengan jujur dan adil. Kami sebagai warga negara ikut berpartisipasi untuk merayakan pesta demokrasi dengan sungguh-sungguh, agar perayaan tersebut boleh berjalan dengan baik dan setiap mereka yang terpilih menjadi perwakilan suara Tuhan, suara rakyat itu. Bagi mereka yang terpilih, Tuhan akan selalu melengkapi mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka memimpin seluruh tugas tanggung jawab mereka, memimpin negara ini, menjalankan tugas legislatif ini dengan sungguh-sungguh, di mana seluruh
kasih Allah selalu menyertai mereka. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang ikut berpartisipasi, baik sebagai calon legislatif di tingkat-tingkat nasional, provinsi, DPR RI maupun sampai tingkat-tingkat kabupaten dan kota. Tuhan yang akan memilih mereka, sama seperti Tuhan mengangkat para hakim-hakim di antara suku-suku bangsa Israel. Tuhan juga yang akan memilih anak-anak Tuhan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh janji keselamatan Allah. Dan mereka yang terpilih adalah alat-alat Tuhan untuk melaksanakan pemberitaan firman Tuhan itu. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ikut berpartisipasi dalam setiap pemilihan ini, baik sebagai KPU pusat sampai para KPPS. Kami berdoa untuk semua mereka yang bekerja di KPU, di pusat sampai para KPPS, yang menjaga agar pemilu ini berlangsung dengan baik secara teratur dan damai. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa bagi para polisi dan TNI yang ikut menjaga ketertiban pelaksanaan pemilu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai mereka agar seluruh pesta demokrasi ini boleh berjalan dengan baik dengan setiap orang yang telah diembankan tugas tanggung jawabnya. Ya Allah Bapa di sorga, kami yakin dan percaya siapapun mereka yang terpilih, baik presiden maupun calon legislatif, kami yakin Tuhan akan turut ikut bekerja bersama-sama dalam kelangsungan sebuah bangsa. Sama seperti Tuhan menjaga bangsa Israel, Tuhan juga akan menjaga kami. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami lewat siaran RRI di hari ini yang mungkin terbaring lemah di rumah dan rumah-rumah sakit. Tuhan menjamah mereka lewat peribadahan ini. Tuhan menguatkan mereka dan membantu mereka. Kami berdoa bagi para pimpinan serta karyawan RRI yang bertugas, para petugas yang bertugas di hari ini untuk menyiarkan peribadahan ini. Kasih Allah yang besar ada untuk mereka, kasih Tuhan yang besar ada selalu untuk mereka. Kami berdoa juga bagi kami sebagai petugas ibadah, para pelayan, Majelis Jemaat GPM Immanuel Karpan yang menjadi majelis bertugas, para kolektan, singers, para pemain musik, dan seluruh mereka yang mempersembahkan pujian di hari ini, ketiga solois maupun para tua gama yang bertugas untuk mempersiapkan gedung ibadah. Siapapun kami ya Tuhan yang bertugas di hari ini, penyertaan kasih Tuhan akan selalu ada bagi mereka yang mempersiapkan waktu dan diri untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, ini seluruh doa kami dengan seluruh semangat spiritualitas yang kami jaga di dalam masa-masa menjelang perayaan pemilu ini. Dalam masa penghayatan Minggu Sengsara pertama ini Tuhan, kami menyatukan hati kami sambil kami berdoa dengan doa yang Yesus ajarkan kepada murid-murid. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat diundang berdiri untuk bersama-sama kita menyatakan pengutusan dan menerima janji penyertaan. Jemaat 425 ayat yang pertama kita nyanyikan bersama. Jiwa dalamku semangat
persekutuan yang diberkati Tuhan, pergilah, masukilah lorong-lorong kehidupanmu. Beritakanlah Kristus yang tersalib itu sampai ia datang kembali. Untuk tugas itu, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, Kebaktian selesai, jemaat dipersilakan duduk dan berdoa syukur. Untuk lagu jabat tangan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 370. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.
Cek cek halo si cek 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 lo cek